أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله حمدا يجعلنا تحت لواء الحمد. الحمد لله حمدا يجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. Masyaallah muslimin, saudara iman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang dikerahkan kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita bisa hadir dalam majelis taklim atau zikir dalam rangka untuk menambah pengetahuan kita, amalan biqaulihi ta'ala wa imtithalan wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan katakanlah, ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu dan berikan aku pemahaman. Kalau saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana beliau kita yakini adalah orang yang paling banyak ilmunya, yang tidak ada yang bisa membandingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari manusia akan pengetahuannya, tetapi beliau masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus menambah pengetahuan dan pemahamannya, apalagi kita semuanya. Oleh karena itu, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita bisa bersama-sama untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan ilmu-ilmu Allah yang sangat luas yang Allah telah turunkan kepada kita semuanya. Tinggal apakah kemudian kita mau menerimanya dan menampungnya, kemudian kita mengamalkan di dalam kehidupan kita. Karena kata ulama bahwa mencari ilmu itu adalah profesi yang disenangi oleh setiap orang. Tidak ada orang yang tidak senang mencari ilmu pada hakikatnya. Akan tetapi mengamalkan ilmu itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sedikit orang yang tahu akan kewajiban zakat misalnya, tetapi yang mengamalkan kewajiban zakat itu hanya orang yang jujur pada Allah, kemudian dia mengeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kalau orang yang tidak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jadi dia tinggalkan itu kewajiban, atau dia keluarkan tapi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi sekali lagi bahwa mengamalkan ilmu ini tidak bisa dilakukan oleh setiap orang kecuali orang yang takut kepada Allah dan orang yang jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada kita rasa khasyah kepadanya dan kejujuran, as-sidqa fil qawli wal amal, kejujuran di dalam ucapan dan pekerjaan atau perbuatan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini saya ingin merenungkan bersama antum sekalian, yaitu kalimat ar-ruh yang ada di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra. Saya lupa ayat berapa itu tadi. Surah Al-Isra. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada kamu wahai Nabi Muhammad, anir ruh,
tentang ar-ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan bahwa ruh itu adalah merupakan urusan Tuhanku, urusannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW pernah ditanya tentang beberapa hal, di antaranya adalah tentang Ashabul Kahfi, tentang Raja Dzulkarnain, dan di antaranya juga tentang ar-ruh. Hingga Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil ruh." Qulir ruh min amri rabbi, katakan oleh Muhammad bahwa ruh ini adalah merupakan urusan dari Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian tidaklah diberi ilmu kecuali sedikit tentang ar-ruh itu. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, kita dapati dalam Al-Qur'anul Karim ini kalimat ar-ruh bi'iddati ma'anin, dengan beberapa makna. Antara lain, ar-ruh dalam Al-Quran itu datang dengan arti Al-Quran itu sendiri. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau tadi yas'alunaka 'anil ruh itu ayat 85 dari surah Al-Isra. Di surat Asy-Syura di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ini yang pertama, ar-ruh al-muha ilaihi, ar-ruh yang diwahyukan. Jadi ada jenis ar-ruh yang diwahyukan. Apakah ruh yang diwahyukan itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga min amrina, ruhan min amrina. Dan demikianlah kata Allah, kami wahyukan kepada kamu wahai Nabi Muhammad ruhan, ruh min amrina, yang dari urusan kami. Di mana kata Allah Taala, ma kunta tadrimal kitab walal iman. Di mana sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum Allah wahyukan kepadanya ruh ini, maka Rasulullah tidak tahu apa itu kitab dan tidak tahu pula apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Surat Asy-Syura ayat 52. Ini yang pertama, jenis ruh yang pertama, yaitu ar-ruh al-muha ilaihi. Jadi ruh yang diwahyukan. Tentu kita dengan membaca ayat ini kita bisa paham apa makna ar-ruh dalam ayat ini. Bahwa arti ruh dalam ayat ini adalah Al-Quran Al-Karim yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Jadi Quran disebut oleh Allah Ta'ala dengan kata ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Dan kalau kita perhatikan sifat-sifat Al-Quran, jadi dalam ayat-ayatnya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Al-Quran itu selalu disifati oleh Allah dengan sifat-sifat yang semestinya itu adalah untuk sesuatu yang hidup. Yang itu menunjukkan bahwa Al-Quran ini hidup, dan bukan hanya sekedar hidup, tapi dia menghidupkan. Oleh karena itu pantas untuk dikatakan ruh. Salah satu contoh misalnya Allah Ta'ala mensifati Al-Quran dengan Yasin wal Quranil Hakim. Ya, Allah sifati Al-Quran itu dengan Al-Hakim, yang artinya adalah yang bijak. Quran yang bijak. Di mana Al-Hakim ini adalah sifat untuk sesuatu yang hidup. Dan begitu juga sifat-sifat yang lain yang kita dapat di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menyifati kitabnya Al-Quran. Dan betapa banyak orang yang tadinya hatinya mati itu kemudian bisa menjadi hidup dengan Al-Quran. Apalagi dalam ayat ini dikatakan walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Artinya bahwa Al-Quran itu bukan hanya sekedar ruh yang menghidupkan, tetapi Al-Quran juga adalah merupakan nur yang memberikan cahaya. Karena apa? Karena manusia di dalam hidupnya ini membutuhkan dua unsur penting untuk kemudian bisa berjalan dengan benar di atas bumi.